Tidak ada anak bodoh, yang ada adalah anak dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Iya, itu di negara Eropa sana, tetapi di sini tidak begitu. Ya, kenapa? Karena faktor tadi, IQ tadi. Ada faktor yang menyebabkan anak-anak memiliki IQ yang di bawah standar. Di Indonesia masih tinggi angka stunting. Itu yang menyebabkan anak-anak tidak memiliki kecerdasan yang standar. Kalau kecerdasannya tidak standar, maka nanti keterampilannya juga di bawah standar. Kan begitu. Nah, gampangnya gini loh. Orang lain itu sudah berbicara tentang kecerdasan emosional. Nah, kemudian karena mereka bicara tentang kecerdasan emosional, kita tarik juga itu, kita ambil. Yang penting itu punya kecerdasan emosional. Padahal orang berbicara tentang kecerdasan emosional karena mereka sudah beres tentang kecerdasan intelektual. Maka mereka lebih fokus pada kecerdasan emosional. Pergi ke luar negeri studi banding ke Belanda misalnya. Di Belanda itu orang-orang naik sepeda, kemana-mana naik sepeda. Kemudian pulang ke Semarang, ke Ngalian, bilang, ke Gunung Pati bilang, lu mestinya itu kita itu naik sepeda mbahmu gitu. Dari bawah Jeraka sampai ke BSP kamu suruh naik sepeda. Dari cabang ke UNES kamu suruh naik sepeda, kakimu sempal loh. Gitu. Itu jangan asal menyamakan aja, gitu loh caranya. Jadi ini studi banding dari luar negeri kemudian mau diterapkan di Indonesia, situasinya tidak sama. Apa yang mau dibandingkan, apa yang mau distudikan kalau begitu itu. Studi banding itu kalau ada situasi yang mirip, kemudian diterapkan di tempat lain yang mirip. Loh, di sana nggak sama sekali, terus kemudian disuruh juga menerapkan di sini, ya nggak bisa. Naik sepeda itu kemeringat apa enggak? Kemeringat. Lah di sini panas, di sana dingin. Naik sepeda kalau dingin enak nggak? Enak. Lah kalau kamu panas-panas suruh naik sepeda, kan beda itu kondisinya gitu. Kalau di sana dingin naik sepeda cocok, kalau di sana dingin naik sepeda itu enak, sejuk gitu loh. Ya, tetap sejuk. Kalau di sana itu, ini loh jalannya itu landai, ya cocok pakai sepeda. Lah kalau ini tanahnya berbukit-bukit, ya lingkungannya berbukit-bukit, suruh naik sepeda gimana? Naiknya susah, ya kan? Turunnya nggak berani, loh gitu. Kalau kita menganggap semuanya jadi takdir, nanti pemimpin-pemimpin kita ini jadi tenang, enak dia. Jadi pemimpin itu nggak punya tanggung jawab, kemudian sini takdir. Padahal yang namanya anak mengalami keterbelakangan mental itu mestinya adalah tanggung jawab negara, loh gitu loh. Jadi kalau masih ada anak mengalami keterbelakangan mental, negara itu ikut salah. Kenapa? Keterbelakangan mental itu diantaranya disebabkan oleh gizi, gitu. Nah, kalau ada anak lahir dalam keadaan keterbelakangan mental, berarti negara nggak ngurus rakyatnya, gitu loh cara berpikirnya. Paham ya? Jadi kalian merasa itu jadi punya tanggung jawab yang besar nanti itu kalau jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, itu, oh ini tanggung jawab saya. Nggak kemudian datang ke rakyat, kemudian sing sabar yo mbah, bu, gitu. Nah, pemimpinnya nggak begitu. Ya, pemimpin itu kemudian belajar, kok masih ada begini, berarti ini tanggung jawab saya belum saya penuhi, loh begitu loh caranya. Oke, tadi itu 29 sampai 49 keterbelakangan mental, 50 sampai 69. IQ tadi itu 50 sampai 69 sekolahnya di SLB. Nah, berarti 70 sampai 79 sekolahnya apa tuh? Maksimal apa? SMP. Oh gitu. Maksimal loh sudah itu. Berarti kalau IQ rata-rata 79 berarti sekolahnya maksimal. SMP itu pun ranking terakhir, kira-kira begitu. Berarti ya kan? Rata-rata 79. Makanya kemudian ada banyak orang yang kalau ditawari, ya anak saya nggak mau apa enggak ya sekolah. Loh, saya mikir, loh ditawari sekolah kok nggak mau, kan aneh tuh. Saya ajari kalian untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu dengan cara melihat antara realita dengan idealita. Ini udah cocok belum nih antara idealita dengan realita? Oh, nanti kalau enggak, ya enggak matching, kamu diketawain orang.
Ya tadi itu, matching nggak keadaan di sini dengan di Belanda. Ya tadi itu, orang hanya membanding-bandingkan aja, membandingkan kucing dengan apel, loh gitu. Nah kalau kita membandingkan sesuatu itu, maka harus apple to apple. Maka istilahnya itu, kalau kita membandingkan sesuatu, yang kita bandingkan itu harus setara antara apple dengan apple. Maka istilahnya kalau mau membuat perbandingan harus apple to apple, jangan apple to cat. Banyak orang membandingkan antara Belanda dengan Indonesia. Orang-orang Belanda itu tadi itu suka naik sepeda, mereka itu orang-orang kaya tapi naik sepeda. Orang-orang sini ini kacau, orangnya itu nggak kaya-kaya tapi maunya naik motor, loh gitu. Ya tadi itu, kamu suruh naik sepeda sikile sempal gitu loh, karena dia harus dari cabang itu, dari mana, Sampangan, harus naik ke UNES. Suruh naik sepeda, ya jangankan rantainya, kakinya aja sempal loh gitu loh. Kemudian juga nggak fungsional, karena mau naik sepeda dari atas ke bawah ya nggak berani, remnya dol. Padahal sandalnya sandal jepit loh gitu. Dipakai untuk ngerem, sandalnya habis loh. Kan kacau ya kan. Nah, orang miskin kan sandalnya jepit. Nah itu jangan dibandingkan, membanding-bandingkan seenak-enaknya aja. Ya orang miskin di sini naiknya motor loh begitu ya. Urusan, nah nanti bensinnya gimana ya, itu urusan pemerintah, bukan urusanmu itu. Ada 3 makna berarti adil di dalam Al-Quran. Satu, adil yang dipahami oleh banyak orang, yang terutama di dalam dunia hukum. Adil itu artinya adalah seimbang. Adil itu bisa sama juga, bisa seimbang, bisa proporsional, sesuai dengan konteksnya. Amin Bil, ya paham? Sudah mulai paham? Yang kedua, al-adl yang artinya adalah musyrik. Ya, syirkun artinya. Seperti yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir, mereka itu adil terhadap Tuhan mereka. Adil terhadap Tuhan mereka itu maksudnya adalah menyekutukan Tuhan mereka. Loh, adil gimana kok dianggap menyekutukan? Karena tadi itu, adil itu artinya seimbang, sama gitu. Kadang-kadang seimbang, kadang-kadang sama. Berarti mereka itu menyamakan Tuhan mereka dengan pihak-pihak lain atau benda-benda lain yang sebenarnya bukan Tuhan. Dewa-dewa, patung-patung dan lain sebagainya itu dianggap sebagai sesuatu yang sama, yang setara dengan Tuhan. Maka adil di situ artinya adalah yusrikun, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim yusrikun. Begitu artinya. Makanya dalam tafsir ini, ini benar nih. Ya, ya'dilun di situ diartikan dengan yusrikun. Kalian buka aja. Nah, kemudian ini innallaha ya'muru bil adli. Adil di sini adalah adil yang nuansanya seperti makna yang pertama, tetapi dengan makna proporsional. Adil itu, paham nggak di sini? Lo beda lagi nih lo. Innallaha ya'muru bil adli. Nah, kalau al-adli di sini diartikan dengan at-tauhidi, berarti al-adli di sini sama atau proporsional? Artinya proporsional artinya. Oh, gitu. Berarti innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Adil itu bagaimana? Menempatkan Allah sebagai Allah dan menempatkan yang bukan Allah sebagai bukan Allah. Begitu. Menempatkan Allah sebagai Tuhan dan menempatkan yang bukan Allah sebagai bukan Tuhan. Itu berarti adil. Maka adil sering kita dengar ya, maknanya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia Tuhan, tempatkan sebagai Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan, jangan tempatkan sebagai Tuhan. Nah, tadi itu ada adil yang kedua, yang artinya menyamakan. Tuh, timbangan tuh loh. Makanya lembaga peradilan kita itu logonya apa? Timbangan. Timbangannya begini atau begini atau begini. Sama. Berarti dianggap setara. Berarti adil. Arti yang kedua tadi itu artinya adalah setara.
Oh ini. Berarti ini bil adli ini at-tauhidi awil insofi. Nah, begitu ya. Nah, berarti bisa dipahami dua-duanya. Dipahami dengan kedua makna. Paham? Berarti kalau al-adl dalam konteks tauhid, maka artinya adalah proporsional. Wal ihsan, ihsan itu kalau diartikan dengan anta budallaha ka'annaka tarahu, kalau ibadah di sini dianggap sebagai ibadah mahdhah, konteksnya adalah seperti di dalam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Gitu. Jangan pengen dilihat oleh manusia, tetapi sadarlah bahwa ibadahmu itu dilihat oleh Allah gitu. Justru harus ada kesadaran bahwa ibadah ini hanya perlu dilihat oleh Allah, tidak perlu dilihat oleh manusia begitu. Tapi juga harus diingat, kalau kalian bisa untuk tidak riya, maka lebih bagus amal perbuatan kita ini dilihat oleh orang. Kalian sholat itu ya bagus juga dilihat oleh orang. Agar apa? Agar orang tidak sembarangan pada kalian juga. Dilihat oleh orang itu penting agar apa? Agar orang juga meniru. Karena Nabi juga memperlihatkan apa yang dia lakukan. Maka Nabi mengatakan, ya, sholat itu harus meniru Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, Nabi kalau sholatnya sembunyi terus gimana? Kamu lihat gimana caranya, kan nggak bisa. Kalau sudah bisa memastikan diri bukan karena riya, lebih bagus perbuatan kita ini dilakukan dengan terang-terangan, dilihat orang. Karena di dalam Al-Quran ada ayat alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirron wa alaniyatan. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka malam dan siang. Kemudian sirron wa alaniyatan, sirron itu artinya sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dan terang-terangan, diiklankan maksudnya itu. Alaniyah itu kemudian membentuk kata iklan. Iklan itu artinya iklan. Jadi kalau kamu berbuat baik kemudian kamu iklankan itu boleh. Kira-kira begitu. Diiklankan, bukan iklan dalam bahasa Indonesia, diumumkan. Nah, bukan berarti juga kalau ada orang kemudian menyembunyikan dirinya karena melakukan kebaikan terus dianggap sebagai orang yang ikhlas. Belum tentu. Kayak kamu itu, ya, menyumbang nih, Eden nyumbangnya cuma 100.000, kemudian di buku catatannya ditulis Abdullah gitu kan, karena yang lain nyumbangnya 1 juta, 2 juta, Eden lihat, kok sejuta nih ya, Faiz 1 juta, Fakih 2 juta, Nasuka tumben 3 juta gitu kan. Eden mau nulis, wah 100.000 gimana nih kok 100.000, tulis Abdullah. Nah itu berarti itu ikhlas atau riya? Justru riya itu, ya. Kalau berani tulis namamu gitu loh, ya. Itu ikhlas. Saya 100.000 nggak apa-apa. Ya, walaupun yang lain 1 juta, saya mampunya segitu. Ya, mampu saya segitu ya mau bagaimana lagi? Ya toh, itu takdir. Itu bukan takdir, kamu malas sehingga duitmu cuma 100.000. Begitu loh maksudnya, ya. Nah, memahami ini harus komprehensif. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi Islam ini adalah agama dalil. Dalilnya adalah ini diantaranya. Agama yang punya basic value. Tidak membiarkan basic insting. Jadi dengarkan sekali lagi ini. Islam ini adalah agama yang memberikan basic value untuk membuat basic insting kalian ini terjaga. Ini manusia ini kan sebenarnya binatang. Binatang itu punya basic insting. Basic instingnya itu apa? Basic instingnya makan, menyerang, mengambil milik orang lain, kawin, ya kan? Nah, bagaimana kalau itu nggak diatur? Maka terjadi kerusakan. Maka kemudian Al-Quran memberikan basic value. Di antara basic value-nya adalah wayanha anil fahsya'i wal mungkari, gitu. Dan mencegah atas perbuatan yang fahsya, perbuatan keji, perzinaan, seks bebas gitu. Wal mungkari, dan sesuatu yang mungkar. Maka tadi itu kalau NDP kalian itu adalah basic value, maka disebut sebagai nilai-nilai dasar perjuangan. Manusia ini adalah binatang. Binatang itu punya basic
insting. Basic instingnya berupa makan, kawin, mulut, perut, kelamin. Perut, mulut, kelamin. Kalau mulut, perut, kelamin ini dibiarkan berbahaya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yang namanya basic value yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh kader-kader HMI dibuatlah, dirumuskanlah basic value ini menjadi nilai-nilai dasar perjuangan. Makanya ya basic value itu basic value yang harus kita perjuangkan. Kalau basic value ini tidak kita terapkan, maka rusak ini dunia. Itu. Kenapa? Kalian memakan yang lain. Kenapa? Di dalam teori politik dijelaskan bahwa manusia itu adalah homo homini lupus. Manusia itu adalah serigala bagi serigala yang lain. Oh, sama-sama serigala tapi ya saling memangsa gitu. Oh, kan gawat itu. Paham? Nah, ingat-ingat tuh. Ini berbeda dengan paradigma liberal. Yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalian tidak boleh berpikir individualistik, berpikir liberal itu nggak boleh. Menganggap bahwa oh itu orang lain melakukan itu kan urusannya sendiri, nggak bisa begitu. Kalau di dalam paradigma liberal yang kemudian melahirkan individualisme, memang begitu ya. Orang tidak boleh mencampuri urusan orang lain, tetapi di dalam Islam, karena Islam adalah agama dakwah, yang diperintahkan adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Nah, di sini ada wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi. Kalau tadi itu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba, kemudian dilanjutkan dengan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu. Wal baghi. Yang wal baghi itu artinya adalah kezoliman. Bagyun itu dari kata bago. Bago itu kemudian bentuk kata apa? Kalau bago itu ala wazni fa'ala. Kalau ifta'ala jadi ibtago. Ibtago itu artinya apa? Mencari. Kenapa mencari? Kata dasarnya adalah bago tadi itu. Bago itu artinya apa? Zolim. Zolim itu artinya apa? Bago di sini artinya apa? Coba cari lain. Bago. Bago itu artinya apa? Melampaui batas. Orang kalau nyari itu nggak bisa, itu nggak mau dia cuma di batasnya aja. Dia nyari melampaui batas. Loh gitu. Maka bago kemudian diartikan dengan melampaui batas. Ibtago artinya mencari. Begitu loh cara memahaminya agar mudah. Ya saya belum tentu benar ini. Ya kan? Tetapi dengan memahami begitu kita jadi mudah memahami kata-kata di dalam Al-Quran. Oh iya, kenapa kok bago itu artinya adalah melampaui batas, padahal ibtago artinya mencari. Oh iya, kalau orang mencari-cari itu cenderung untuk melampaui batas. Sekali lagi, karena mencari-cari tadi itu cenderung melampaui batas, maka Allah memberikan batas. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Satu. Ya, batas-batas Allah itu jangan kamu dekati. Istilah yang digunakan ini balaghah, ya. Itu adalah batas-batas Allah, jangan kalian dekati. Seperti ayat Al-Qur'an tentang puasa itu, ujungnya yang ayat 187, tilka hududullahi fala taqrabuha, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ada satu lagi, tilka hududullahi fala ta'taduha, loh gitu. Ini adalah batas-batas Allah, maka jangan kamu lampaui gitu. Kenapa? Orang itu suka mencari-cari tadi itu. Maka harus ada batas-batasnya. Batas-batas itu yang disebut dengan basic value. Basic value itu jangan sampai dilampaui. Itu adalah batas, jangan kamu lampaui. Kalau kamu melampaui berarti kamu memperturutkan basic instingmu gitu. Seperti binatang. Manusia ini sesungguhnya adalah binatang, tapi binatang dengan IQ tertinggi namanya apa? Simpanse, yang IQ-nya cuma 49 ya, 49. Nah, kalian ini manusia. Manusia ini disebut di dalam Al-Qur'an tadi itu, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maka juga harus dihitung kemudian orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah binatang, berarti ya,
yang memiliki IQ berapa berarti? La'allakum tadakkarun itu. Diukur orang yang mampu memahami Al-Quran itu berapa IQ-nya. Nah, kemudian saya mengukurkan mulai kalian ini yang kira-kira bisa menghafalkan Al-Quran secara utuh 30 juz, total 30 juz itu berapa IQ yang diperlukan. IQ-nya temuan ini yang dari Bu Yuli itu, yang hasil tes kalian nih, yang hafalannya itu melampaui 25 juz, gampangnya nanti 30 juz itu IQ-nya saya lihat di atas 105 kalau nggak salah ya, di atas 105. Jadi kalau kalian punya IQ di atas 105, punya potensi untuk menghafalkan Al-Quran, gitu temuan sementara. Nah, itu pun tidak cukup hanya IQ, ya, karena menghafalkan Al-Quran tidak cukup hanya dengan kecerdasan, tidak cukup hanya dengan daya ingat, tetapi dituntut kemauan. Lagi apa? Kesehatan. Ada orang yang IQ-nya mungkin 110, tapi kesehatannya tidak mendukung. Karena kesehatannya tidak mendukung, maka tidak bisa istiqomah. Padahal menghafalkan Al-Quran itu butuh konsistensi sehari. Kalau dalam proses menghafal diperlukan waktu 10 jam. Kalau mau menghafal di bawah 3 tahun, begitu. Berarti kalau kesehatan tidak mendukung, kemauan tidak mendukung, obsesi tidak ada. Karena yang membuat kita punya tenaga itu bukan dorongan dari luar. Kalau mobil mogok bisa kita dorong dari luar. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran nggak bisa didorong dari luar. Dorongannya itu harus dari dalam dirimu sendiri. Karena apa? Kalian kalau nggak punya dorongan dari dalam, ayo simaan misalnya, saya suruh simaan, ya pasti kalian nggak mau simaan. Kalau saya paksa untuk simaan, pasti ya nggak bunyi, begitu kan? Tapi kalau mobil kalian dorong, tetap jalan. Padahal kan kalau didorong, kemudian dia hidup sendiri, maka nggak bisa dianalogkan antara menghafal Al-Quran dengan mendorong mobil mogok. Kalau mendorong mobil mogok, didorong hidup sendiri, gitu kan? Tapi kalau orang didorong, mati terus, tetap mati aja, gitu. Maka harus muncul dari dalam dirimu sendiri. Oke, itu tadi ya. Jadi IQ berapa yang bisa membuat orang bisa la'allakum tadakkarun? Itu pertanyaan Nabil kemarin. Maka semuanya kemudian pada saatnya harus terkuantifikasi dengan baik. Paham Bil? Maksudnya Bil? La'allakum tadakkarun, bisa nggak semua ini la'allakum tadakkarun? Nggak bisa, karena di dalam Al-Quran sudah diterangkan juga. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ulil albab itu siapa? Orang yang punya kecerdasan. Apakah semua orang yang cerdas itu kemudian bisa mengambil ini? Orang yang IQ-nya tinggi bisa mengambil ini? Belum tentu juga. Nanti ada faktor lain yang harus kita hitung. Kenapa ini ada orang pintar, tapi kok dia tidak mau menerima kebenaran? Oh, ada vested interest-nya ternyata. Begitu, paham ya? Karena ada vested interest-nya, maka orang yang pintar sekalipun kemudian disebut sebagai Abu Jahal. Oh gitu. Abu Jahal itu bukan orang tidak pintar. Abu Jahal itu adalah orang pintar, orang paling pintar bahkan. Jadi Abu Jahal itu adalah orang paling pintar. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Bahkan karena saking pintarnya dia dijuluki sebagai Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya adalah bapak kebijaksanaan. Kenapa Al-Hakam itu berasal dari kata hakam, membentuk kata hikmah. Hikmah itu diserap ke dalam Pancasila menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Berarti dia punya kebijaksanaan yang tinggi. Siapa orang yang punya kebijaksanaan yang tinggi? Sering saya jelaskan. Orang yang punya kebijaksanaan yang tinggi adalah orang yang sering menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga dia tertantang untuk berpikir. Kemudian dia membangun yang namanya strategi-strategi. Maka ini Abul Hakam kemudian karena kecerdasannya itu masuk Darun Nadwah pada saat usianya belum mencapai 30 tahun. Di kitab-kitab dijelaskan bahwa jenggotnya belum tumbuh tapi dia sudah masuk Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau lembaga kita sekarang ini adalah MPR. Jadi jenggotnya belum tumbuh kayak Eden begitu itu, sudah menjadi anggota MPR, menjadi anggota Darun Nadwah, saking pinternya. Tapi kemudian disebut sebagai Abu Jahal karena apa? Karena dia menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Jika Nabi Muhammad sholat kemudian ditimpukin dengan kotoran kambing, kotoran hewan.
Maka kemudian Nabi Muhammad menjuluki dia itu bukan Abul Hakam, tapi Abu Jahal. Tapi oleh sebagian orang dianggap itu orang goblok. Ya enggak, salah itu. Nabi Muhammad hanya menggunakan logika sederhana aja. Wah, ini orang disebut sebagai Abul Hakam kok begini. Ini ya bukan Abul Hakam, namanya Abu Jahal, jadinya begitu. Paham ya? Itu karena apa? Karena punya vested interest gitu. Apalagi nih, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sekarang diukur kemudian. Siapa orang-orang yang memiliki, kamu lihat itu kenapa? Siapa yang memiliki kecerdasan yang cukup untuk tadi itu mengambil pelajaran? Berarti IQ-nya harus cukup. IQ cukup itu minimal berapa? 100 berapa? Minimal 105 loh, gitu loh. Bagaimana sekarang kalian meningkatkan IQ kalian menjadi 105? Yang 99, 90, 95. Tingkatkan, gimana caranya? Latihan. Tuh, manfaatkan neuroplastisitas agar IQ kalian itu 105 sehingga kalian pede, wah saya bisa ini memahami Al-Qur'an. Ya. Kenapa ada ayat yang lain? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Loh, gitu. Menjadi tanda-tanda bagi ulil albab. Ulil albab itu yang bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang mikir itu IQ-nya berapa? Kalian lihat, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memikirkan itu minimal berarti apa? Minimal mahasiswa lah misalnya, mahasiswa fisika itu yang bisa memikirkan tentang fenomena alam, itu kira-kira IQ-nya berapa? Dikasih alat ukur lagi, mungkin ada mahasiswa fisika, tapi kalau ditanya tentang fisika itu dia nggak nyambung, atau setidaknya dia tidak mampu menyambungkan antara fenomena alam dengan ayat Al-Quran misalnya. Kalian ukur itu IQ-nya berapa? Kemudian mahasiswa MIPA tadi itu yang bisa menghubungkan antara fenomena alam dengan ayat Al-Quran itu rata-rata IQ-nya berapa? Bisa kan? Kemudian semuanya jadi terukur. Maka butuh riset yang dalam. Dan riset membutuhkan uang. Loh begitu. Maka yang mestinya membiayai siapa? Pemerintah. Lah pemerintahnya itu mestinya punya visi ke sana. Enggak hanya riset yang berkaitan dengan alam saja. Tapi karena kita ini adalah negara Pancasila, negara kita negara Pancasila, maka justru paradigma risetnya adalah paradigma riset yang selalu menghubungkan antara alam dengan ayat, ayat dengan alam. Mahasiswa perguruan tinggi negeri umum ya mulai itu menghubungkan antara fenomena alam dengan ayat. Mahasiswa Ushuluddin ya, Ushuluddin itu loh ya, itu jangan hanya ngomong tentang dalil aja gitu ya, melakukan riset. Maka ada istilah induktif, deduktif, loh gitu. Nah, ada yang belajar alam kemudian menghubungkannya dengan ayat, ada yang belajar tentang ayat kemudian menghubungkannya dengan alam. Lalu bagaimana? Masa anak Ushuluddin suruh riset tentang alam, atau sebaliknya masa anak fisika disuruh melakukan riset tentang ayat? Kan mereka nggak paham dua-duanya. Bagaimana? Maka perlu yang disebut dengan riset kolaborasi. Itu yang disebut dengan ijtihad jama'i dulu. Karena dunia ini nanti akan menjadi lebih terspesialisasi ya. Kalian akan mengalami spesialisasi. Nah, agar tidak langsung terspesialisasi, maka kalian harus hafal Quran, ngerti Al-Quran dulu. Ini adalah perspektif generalnya. Kemudian kalian melakukan usaha-usaha untuk menjadi orang yang memiliki spesialisasi. Nah, disitulah kalian akan menjadi muslim intelektual profesional. Udah, cukup dulu. Paham ini ya? Innallaha ya'muru bil 'adl. Nanti ya pertanyaannya harus begitu ya, harus berdasarkan data. Jadi nanti kalau kalian salah pun saya bisa mengoreksi dan kalian jadi tahu. Oh ternyata pertanyaan ini salah ya. Kelihatannya pertanyaan sudah canggih tapi kok salah gitu.